Pernahkah kamu berharap besar pada sesuatu yang bahkan belum pasti ada? Sesuatu yang kamu yakini begitu kuat, seolah Tuhan sendiri menanamkannya di dada. Itulah kekuatan harapan. Ia bisa menghidupkan manusia, tapi juga bisa membutakan mata hati. Dalam video ini, kita tidak sedang membahas siapa yang benar atau siapa yang salah. Bukan tentang lembaga, sepuh, atau pencairan dana. Tapi, kita akan menelusuri satu hal yang lebih dalam. Mengapa manusia begitu mudah percaya pada janji besar, bahkan ketika logika berkata sebaliknya? Ini adalah kisah tentang psikologi harapan kolektif, tentang iman, ilusi, dan kebutuhan manusia untuk percaya. Di negeri yang penuh ketimpangan, harapan sering menjadi mata uang terakhir yang dimiliki rakyat. Ketika kerja keras tak lagi menjamin perubahan, dan keadilan terasa jauh dari jangkauan, manusia mulai mencari sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang bisa memberi makna dan arah. Maka, lahirlah keyakinan akan dana amanah, warisan leluhur, atau harta titipan bangsa. Bukan karena semua orang rakus akan harta, tapi karena mereka ingin percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Bahwa di balik penderitaan panjang, ada janji ilahi yang menunggu untuk ditepati. Dari sinilah akar gerakan kepercayaan kolektif itu tumbuh. Bukan dari keserakahan, tapi dari rasa ingin percaya. Dari kebutuhan untuk merasa bahwa hidup ini masih punya harapan. Setiap manusia butuh pegangan. Dan ketika dunia terasa kacau, pegangan itu sering datang bukan dari ilmu, tapi dari cerita. Cerita tentang harta titipan, tentang amanah leluhur, atau tentang kebangkitan bangsa. Cerita-cerita ini memberi struktur pada hidup, seperti pagar halus yang menjaga manusia dari putus asa. Dalam psikologi sosial, ini disebut faith mechanism, mekanisme pertahanan batin yang membuat seseorang tetap bisa berdiri di tengah ketidakpastian. Karena bagi banyak orang, percaya terasa lebih masuk akal daripada menyerah. Dan di sanalah harapan berubah menjadi sistem kepercayaan. Harapan, ketika dibagikan, akan membentuk komunitas. Orang-orang yang dulunya sendiri, kini merasa punya saudara seperjuangan. Mereka berbagi cerita, doa, dan janji masa depan yang sama. Dari sinilah muncul paguyuban, yayasan, atau lembaga-lembaga kepercayaan. Semua lahir dari getaran yang sama, keinginan untuk melihat keajaiban bersama. Namun di balik semua semangat itu, ada dinamika yang halus tapi berbahaya. Ketika harapan terlalu besar, ia mulai butuh pemimpin, sepuh, atau penafsir. Seseorang yang dianggap bisa membuka pintu rahasia menuju harta atau kebangkitan itu. Dan disinilah, harapan mulai berubah bentuk. Dari doa menjadi doktrin, dari kepercayaan menjadi sistem, dan dari kesederhanaan menjadi kekuasaan. Fenomena seperti ini bukan hal baru. Dalam sejarah bangsa kita, gerakan spiritual sosial selalu muncul di masa krisis. Dari masa kolonial, ketika rakyat menunggu ratu adil, hingga masa kini, ketika rakyat menunggu pencairan amanah. Polanya sama. Ada ketidakadilan yang menumpuk. Ada pemimpin yang memberi janji. Dan ada rakyat yang ingin percaya bahwa keajaiban akan datang. Tapi yang sering terlupa adalah ketika harapan berubah jadi sistem, iman pun diuji antara logika dan rasa. Dan sejarah berulang.
Setiap kali harapan disandarkan pada sosok atau lembaga, kekecewaan pun menunggu di ujung jalan. Iman sejati tidak menolak nalar. Ia berdiri di antara logika dan rasa. Tapi ilusi saling berpakaian mirip dengan iman. Ia menjanjikan hal yang sama, tapi dengan jalan pintas. Dan disinilah manusia sering keliru, berharap pada sesuatu yang belum tentu nyata, namun takut kehilangan rasa percaya itu sendiri. Karena di dalam setiap diri manusia, ada ruang yang ingin percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, bahkan ketika dunia tampak sunyi. Mungkin yang perlu kita renungkan bukanlah apakah dana itu benar ada, tapi mengapa kita begitu ingin mempercayainya. Karena ketika manusia berhenti berharap, hidup terasa kosong. Tapi ketika harapan menjadi pelarian, ia bisa mengikat manusia pada ilusi yang tak berujung. Jadi, tugas kita bukan memadamkan harapan, tapi memurnikannya. Agar harapan tidak lagi lahir dari ketakutan, tapi dari kesadaran. Karena mungkin kebangkitan yang kita tunggu bukan dari luar, melainkan dari dalam diri kita. Dari kemampuan kita untuk menata hati, berpikir jernih, dan berjalan dengan iman yang berakal. Inilah suara nalar, sebuah ruang untuk memahami bahwa iman tanpa nalar bisa buta, dan nalar tanpa iman bisa hampa.